Sebagaimana maklum, kita ulangi secara singkat bahwa tujuan bertorekoh itu bukan hanya untuk mencari sensasi, bukan hanya untuk mencari jamaah, apalagi bisnis. Bahwa bertorekoh ini pertama tujuannya yaitu dawamul ubudiyah, agar kita itu bisa istiqomah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah dan batiniah. Dengan lahiriah artinya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian secara batiniahnya adalah ikhlas. Dalam segala hal ibadah kita mesti ikhlas. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengurangi penyakit-penyakit yang di dalam hati. Penyakit iri, dengki, hasad, hasud, riya, takabur, sombong, ujub dan bangga diri. Kemudian yang terakhir, tujuan daripada bertorekoh ini adalah mengharapkan husnul khotimah, karena setiap insan itu ada ajalnya. Maka harapan kita bertorekoh itu semoga kita menjadi umat yang husnul khotimah, matinya dalam keadaan baik. Karena ketika kita sakratul maut, disitulah finishnya. Ikhlas tidaknya kita beribadah dan tidak beribadah pun disitulah finishnya. Dengan kata lain bahwa hidup itu memperjuangkan akhir hayat itu, agar akhir hayat itu menjadi husnul khotimah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka mengistiqomahkan sampai akhir hayat kita itu selalu ingat dengan Allah, selalu bergantung kita kepada Allah, istiqomah, selalu menyebutkan, berzikir, ingat kepada Allah. Maka ketahuilah, jangan kau takut, jangan kau sedih, wa abshiru, dan berbahagialah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian semua. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan hati oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan yang diinginkan para guru mursyid, wabil khusus beliau Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan yang telah tercatat di dalam catatan beliau, yaitu firman Allah tadi, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wastabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu yang ditekankan oleh beliau. Tujuan bertorekoh yang ketiga, yang terakhir, itu adalah mengharap kita itu dalam berzikir, dalam mengamalkan amalan torekoh, mengharap agar kita itu husnul khotimah. Sejahat apapun diri kita, sejahat apapun latar belakang, track recordnya, jangan pernah patah semangat kita untuk berharap untuk husnul khotimah, sebagaimana doa yang telah tertulis di dalam buku catatan amalan kita itu, Allahumma rzuqna istiqomah wal wa husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah kami, anugerahilah kami, yaitu al-istiqomah, yaitu keistiqomahan. Mengapa beliau menganjurkan demikian? Karena keistiqomahan itu adalah al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Karena satu keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dipikir-pikir masuk akal. Ketika kita mempunyai satu kelebihan, masing-masing beda-beda kelebihan. Jadi kelebihan tersebut ketika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak selalu dilakukan,
dilakukannya setahun sekali. Kalau udah setahun sekali, saya rasa hilang keahlian, biarpun sedikit tapi istiqomah. Itu yang kita harapkan. Bukan cuma kita yang mengharapkan, tapi Allah juga pun menginginkan demikian, Rasulullah pun menginginkan demikian. Begitu juga guru mursyid dan husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan baik, berakhir hidup dalam keadaan yang baik, tidak su'ul khotimah. Kemudian kajian kita yaitu tentang sholat, kuat sekali kaitannya dengan masalah torekoh tadi, bahwa tujuan bertorekoh yang pertama dawamul ubudiyah, berkekalan kita berkhidmat kepada Allah itu dengan cara lahiriah. Melakukan dengan cara lahiriah itu adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Salah satunya perintah-perintah Allah itu adalah sholat, dan sholat itu mesti dilakukan dengan khusyuk. Ketika tidak dilakukan dengan khusyuk, maka seperti badan yang tak mempunyai nyawa, artinya mayat. Itu dalam satu riwayat dikatakan demikian. Karena kalau sholat itu tidak khusyuk, maka tidak akan sholat itu berpengaruh sama sekali kepada diri kita. Ketika kita marah, diikutkan marah. Ketika kita berencana ingin menipu seandainya. Jadi sholat itu tidak menahan, tidak menjadi benteng kepada diri kita. Jadi sholat ini luar biasa, dan turunnya pun luar biasa juga daripada amaliyah-amaliyah yang lain. Langsung dipanggil Rasulullah SAW menghadap Allah. Pernah kita kaji bersama bahwa tidak ingin setan itu kita sholat, dan menginginkan setan itu kepada diri kita masuk neraka jahanam. Itu yang diharapkan setan. Ketika itu tidak bisa dia lakukan, maka yuwaswisu, membuat kita ragu dalam sholat tersebut. Wa yasghuluhu an sholatihi, dan membuat kita sibuk dalam sholat itu. Tangannya sibuk, semuanya sibuk, kemudian matanya pun sibuk, pikiranlah terutama dengan hati itu sibuk seorang. Mulut lain, hati lain. Itu yang diinginkan setan itu. Tidak putus asa dia. Hatta yubtilah, sampai orang itu batal sholatnya. Tapi Rasulullah SAW alladzi huwa bi ummatihi raufun rahim. Rasulullah SAW memberikan petunjuk, karena memang Rasulullah itu rahmat lil alamin, maka arsyad ila silahin qawiyyin yukafihu fihi al-aduwah. Rasulullah memberikan senjata, memberikan pedang. Pedang ini artinya doa. Doa itu adalah pedang. Ad-du'a silahul mu'minin, senjatanya orang mukmin ini adalah doa. Jadi kata Rasulullah, fa idza kharajal muslimu min baitihi ilal masjid, ketika kita keluar dari rumah menuju ke masjid untuk sholat, au ila ghairihi, atau ke tempat-tempat lain seperti yang sekarang kita lakukan, dari rumah kita menuju ke sini untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah, untuk hojakan, arsyadahu ayyakulah, maka Rasulullah itu menekankan, ini senjatanya katanya, kalau kau ingin aman ketika dalam sholat, supaya hati itu dalam sholat selalu ingat kepada Allah, khusyuk kepada Allah, dan sholat itu bisa berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah, bismillahi amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Artinya kita selalu bersama dengan Allah, amantu, kita beriman percaya kepada Allah, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu, apapun yang terjadi diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa, saya pun tidak ada kekuatan untuk menahan setan untuk menggoda saya. Saya cuma bisa berserah diri, tawakkaltu 'ala Allah,
Itu yang diwasiatkan Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita hendak pergi ke masjid, dari rumah mau ke masjid. Baca, kata Rasulullah, biar setan-setan itu tidak menggoda kamu. Dan kalimat tadi itu, doa tersebut, senjatamu untuk melawan musuh setan tersebut. Idza qala dzalik yuqalu lahu huditah wa kufitah wa wuqita wa yantahi anhu syaitan. Jadi ketika orang itu istiqomah membaca doa tadi, setiap pergi ke masjid, dari rumah mau pergi ke masjid, huditah, maka dihidayahi, wa kufitah, dan diberikan kecukupan ya oleh Allah, wa wuqitah, dijaga, wa yantahi, lari setan itu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Kemudian kalau masuk ke dalam pintu masjid, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim min syaitonir rajim. Idza qala dzalik qala syaitan. Ketika kita membaca doa tersebut ketika akan masuk masjid, maka syaitan berkata seperti ini, usima minni, dijaga dari saya, katanya. Sairul ayyam, orang ini dijaga dari saya tidak bisa mengganggu lagi sampai hari-hari berikutnya, kata setan. Ini hadis adalah hadisun hasan. Jadi hadis ini hadis hasan, bagus. Siapa yang merawikan, siapa yang meriwayatkannya? Abu Daud, yaitu Abu Daud rahimahullahu ta'ala bisnadin jaidin, dengan sanad-sanad yang bagus pula. Summa ba'da dzalika yatafakkarul musalli fi ma biqaulihi. Kemudian setelah itu masuk kita melakukan sholat, maka hendaklah kita yang sholat tersebut masuk fima yaquluhu wa yaf'aluhu. Berpikir, pikiran kita itu paling tidak itu berfokus kepada apa yang telah kita ucapkan. Pikirannya, alhamdulillah, dipikirkan, alhamdulillah, betul tidak buat bacaannya, kemudian artinya kalau bisa gitu. Jadi fokuskan pikiran itu, jangan kemana-mana, difokuskan kepada apa yang kita ucapkan. Wa yaf'aluhu, dan difokuskan kepada apa yang kita kerjakan. Allahu Akbar, berarti yang kita lakukan gerakan tangan, ya fokuskan ke situ pemikiran kita. Nah, kemudian kita sujud, pikirannya harus kemana? Maka pikirannya itu harus berfokus kepada sujud tersebut, bahwa saya ini sujud kepada Allah, dan menyadari pikiran itu bahwa apa yang kita ucapkan, surat-surat dalam sholat, Al-Fatihah, kemudian tasbih, takbir, sholawatnya, semuanya itu difokuskan ke sana. Oh, saya baca sholawat, artinya dalam pikiran itu. Nah, wa yasma'uhu minal iman. Jadi kita orang yang sholat itu harus mendengar apa yang dibaca imam. Ini kadang orang itu sibuk. Sebagai makmum, kalau sudah ada imam dan sholatnya itu sholat isya, maghrib ataupun subuh, sejatinya makmum itu cukup mendengar toh. Faida asarroh istaghallal makmum bil qiraah. Jadi ketika kita itu melakukan sholat yang tidak disunnahkan untuk dibaca nyaring, seperti asar, seperti zuhur, maka istaghallal makmum bil qiraah, maka kita sebagai makmum itu mesti membaca.